Oke ya, selamat sore semua. Pada kesempatan hari ini adalah jadwal web ya, tutorial online yang kita lakukan secara daring di Universitas Terbuka. Oke, untuk mata kuliah yang kalian ambil, metodologi penelitian ya, supaya tidak salah ini. Oke, mungkin sebelum mulai ya kita berkenalan dulu ya, supaya nanti enak karena satu semester kita akan 4 kali ya. Jadi 4 kali online secara tatap muka di meeting ya. Mungkin silakan siapa yang pertama? Boleh Nur Halizah. Kameranya boleh di on cam semua ya, biar kenalan kita. Mungkin ada yang dari jauh nih. Oh iya, sebelumnya saya kenalkan dulu ya diri saya sendiri. Oh iya, saya Aji Setiawan. Ya, saat ini saya dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. Ya, sehari-hari dosen dan peneliti. Ya, kemudian ya saya juga aktif di baru semester ini dipercaya di UT ya untuk mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian biasa mata kuliah yang saya pegang itu banyak kan ke riset sih, memang banyak riset. Kemudian untuk programming juga ada beberapa ya. Kemudian, nah juga saya juga aktif di sertifikasi BNSP ya. Jadi kalau ada ujian-ujian sertifikasi itu biasanya kalau ditugaskan oleh BNSP biasanya saya juga diturunkan gitu ke lapangan. Oke, kemudian ya saya S1-nya S1 S2 dari BINUS ya, Bina Nusantara. Kemudian S3-nya doktoral di Undip Universitas Diponegoro Semarang. Ya, kemudian prodi yang saya ambil dari S1 sampai S3 itu sistem informasi ya. Di S1 sistem informasi, S1-nya saya teknik informatika ya. Sorry, teknik informatika, S2 informatika, S2-nya sistem informasi, S3-nya sistem informasi lagi gitu. Jadi masih linear di dunia komputer gitu. Jadi kita nanti lebih kepada sharing aja ya mata kuliah kita metodologi, tapi tetap merujuk kepada tugas yang harus dikerjakan. Jadi kalau saya lihat itu di UT itu ada 4 tugas yang harus kalian selesaikan ya. Tugas 1 sampai 4. Nanti masing-masing nanti kita akan coba jabarkan apa aja yang harus kalian selesaikan ya. Mungkin kalian sudah inilah sudah sering ya mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Oke, mungkin silakan Nur Halizah dulu ya perkenalan supaya kita saling kenal dengan teman-temannya. Silakan. Mana nih? Mbak Nur Halizah atau siapa nih? Kakak Nur Halizah. Suaranya masih di mute. Mbak Nur Halizah suaranya ya. Oh iya, selamat sore Pak, selamat sore semua. Perkenalkan Ah, saya Nur Haliza dari UPPBJ Jayapura, saya oh jurusan Sistem Jayapura. Informasi. Iya Sekarang Pak, berarti semester berapa ini posisinya? semester 6 Pak. 6 ya. Sebelumnya ada mata kuliah yang diambil nggak terkait dengan penelitian, misalnya artikel ilmiah atau apa gitu? Atau Kalau baru untuk baru karya ilmiah, metodologi ini aja? iya baru di metodologi ini Pak, untuk karya Oke, ilmiahnya. oke. Terus aktivitasnya apa sehari-hari? Kalau saya kerja sambil kuliah juga Pak. Oke. Oke ya, semoga bisa mengikuti mata kuliah ini ya dengan baik, Mbak Nur Halizah. Iya. Oke, silakan lanjut Mas Golfrit. Oke, gimana nih Kak Golfrit? Silakan. Izin Pak, apa sudah suara saya terdengar? Oke, ya terdengar. Oh ya Pak. Nama saya Golfrid, saya dari Iya, UPBJJ Manado. Saya di Prodi mm, Sistem Informasi. informasi ya. Ya, keseharian saya pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistik. Oh, BPS ya. Saya, Mm. ya Pak, saya D3 Sistem Informasi dan sekarang lagi lanjutin ke S1.
Ini di mana tadi? Gorontalo ya? Apa di mana tadi? Di Manado, Pak. UT Manado. Oh, Manado, sorry ya Manado ya teman. Berarti posisinya di Manado ini ya? Iya, Pak. Posisinya di Manado ya, oke. Nah, BPS ini menarik nih, datanya harusnya udah lengkap nih, yang bisa diangkat di penelitian nanti. Oke, lanjut. Tadi siapa? Mbak Maria izin ya, tidak bisa on cam karena ada kedukaan, nggak apa-apa. Next aja, Bayu Krisnapati. Siapa nih? Mas Bayu atau Mbak Bayu? Silakan. Oh ya, Baik, Pak. Pak Bayu. Mana Pak? Ya, Pak. Nama saya Bayu Krisnapati. Saya dari UPBJ Samarinda, tapi saya kotanya di Balikpapan, Pak. Di Oh, Balikpapan, Balikpapan Kalimantan ya. Timur. Ya, Kalimantan Timur. Keseharian saya juga PNS, Pak, di Kota Balikpapan. Pemdanya atau Pemkot? Ya, di Pemdanya. Di Pemkot Balikpapan, Pak. Pemda. Saya di Oh, Balikpapan. kerjanya di BKPSDM Kota Balikpapan. Ke SDM berarti masalah SDM ya, SDM pegawai negeri PNS itu Pegawaian dan seluruh. SDM, Pak. Pegawaian dan SDM ya. Oke, berarti data kepegawaian ini harusnya megang nih. Ya, saya megang data kepegawaian Ya. kebetulan. Oke, ya udah berarti masalah data nanti kita akan bahas mengenai data ya, karena itu penting untuk kelanjutan dari penelitian. Oke, makasih Pak Bayu Krisnapati. Lanjut Pak Muhammad Fitrah Pasya, silakan. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Pasya dari UPBJJ UT Makassar. Oh, Dengan Makassar, jurusan oke. Sistem Informasi. Ya, baik. Mm-mm. Terus aktivitasnya apa nih, Mas Aktivitas Fitra? saya sekarang jadi karyawan di salah satu toko sendal di Kendari. Oh, oke. Dari toko apa? Sorry, Toko sendal. sendal ya. Ya. Oke, berarti ya nanti kita bahas ya mengenai permasalahan apa yang bisa diangkat di proposal yang akan disubmit nanti di outline penelitian di metodologi penelitian. Oke, terima kasih Mas Fitra Pasya. Lanjut Mbak Nia Karlina. Silakan Mbak Nia. Suaranya masih di mute, Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Nia Karlina dari UPBJJ Manado. Oh, Manado ya. Oke. Aktivitasnya apa, Mbak Nia Karlina saat ini? Baru resign, Pak. Baru resign. Sebelumnya kerja di mana? Atau di bidang retail, apa? retail. Kasir Oh, retail. retail, kasir ya. Berarti di supermarket gitu ya, di itu ya. Iya. Oke, makasih Mbak Nia Karlina. Semoga bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik ya. Nilainya juga bisa maksimal. Baik, kita mulai karena kayaknya udah semua ya. Ini yang hadir di sini ada 6 orang. Baik, kita akan melihat dulu ya yang saya share dulu sebentar. Saya share screen. Oke. Nah, pertama kita akan melihat dulu tugas ini ya. Kenapa penting? Ini kelihatan ya layar saya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Nah, ini adalah tugas yang harus nanti teman-teman untuk submit ya. Jadi tadi saya sampaikan kan ada 4 tugas ya. Jadi tugas 1, 2, 3, dan 4. Ini masing-masing untuk 1, 2, 3 itu 20% nilainya, bobotnya ya. Kemudian sisanya 40% itu di akhir, di tugas 4. Nah, apa yang harus dituliskan di tugas ini ya masing-masing sesuai dengan outline yang ada di dalam format panduan di pedoman ya. Jadi kalau rekan-rekan buka UT ya, buka di apa namanya UT yang panduan ya pedoman yang di awal sesi pertama itu ya.
Itu kalau dibuka itu ada panduan praktik penyusunan ini ya. Nanti kalau kalian buka itu ada proposal yang bisa diikuti nanti di sini termasuk outline-nya ya. Nah, di sini ada di bawah ya sistematikanya. Ini nanti rekan-rekan ikutin aja ya, yang ada di sini ya. Nih, misalnya nah ini jadi termasuk nih outline-nya. Jadi cover tugas juga berbeda antara tugas 1 sampai tugas 4. Jadi pastikan nggak salah ngasih nama ya. Tugas 1 ya, proposal penelitian, metodologi penelitian ini dengan kode mata kuliahnya. Nah, judul topik yang nanti rekan-rekan semua ambil ya. Angkat apa, kemudian nama NIM, kemudian program studi dan sebagainya. Yang ikutin aja nanti sesuai dengan prodi sistem informasi ya. Jangan lupa atau jangan salah. Kemudian masuk ke bab pertama ya. Yang pertama itu di sini adalah pendahuluan ya. Jadi nanti rekan-rekan semua mahasiswa itu harus menuliskan latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat. Kalau tidak salah tugas 1 itu hanya sampai sini aja ya. Kita coba cek aja. Nah, di sini ya. Betul. Berarti bab 1 itu tugas 1 hanya sampai ke tujuan dan manfaat penelitian. Itu yang harus dikerjakan ya masing-masing mahasiswa dan pastikan juga menggunakan aturannya di sini ya, penekanan penilaian. Nah, jadi latar belakangnya harus bagaimana, rumusannya seperti apa, tujuannya bagaimana, ya bahasanya seperti apa. Nanti kita akan bahas detailnya di dalam slide yang saya siapkan nanti ya untuk mata kuliah ini. Oke, untuk tugas kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Silakan kalau ada ya. Jadi kita kan sudah punya grup ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar tugas ataupun yang lain itu boleh tanya di dalam grup WhatsApp yang kita punya ya. Baik, kita untuk mempersingkat waktu ya. Kita akan bahas mengenai metodologi penelitian khususnya di web pertama ini ya. Saya nggak bahas secara detail misalnya metodologi itu apa, penelitian itu apa ya. Nanti terlalu lama ya. Jadi kita hanya fokus kepada poin tugas yang harus nanti kalian selesaikan. Jadi supaya kita fokus saja ke target pengerjaan tugas 1 itu ya. Atau sampai 4. Nah, yang pertama adalah tadi kan kita kan kalau dari outline yang kita punya tadi itu ya. Itu kan yang pertama itu yang warna merah itu ada topik ya atau judul penelitian. Nah, topik atau judul penelitian. Nah, itu dulu yang harus kita tentukan ya. Jadi terkait dengan topik ini yang pertama adalah sarannya atau tipsnya itu adalah pastikan topik itu topik yang menarik ya. Menarik untuk kita teliti, menarik untuk khalayak umum ketahui gitu ya. Kemudian sesuai dengan keilmuan kita gitu. Karena kita di bidang sistem informasi ya berarti terkait dengan sistem informasi ya. Misalnya aplikasi atau kebijakan terkait dengan sistem informasi atau teknologi informasi itu yang kita bisa angkat gitu. Ya kebijakan-kebijakan atau apa silakan yang kira-kira itu kita punya dasarnya gitu ya. Dasar dari sebuah pengembangan sebuah perangkat lunak gitu. Nah, kemudian yang kedua ini yang penting. Pastikan kita memiliki akses ke data. Ya, ada yang bilang ke data atau dataset gitu ya. Ini yang penting ya. Kenapa? Karena biasanya kita itu akan terlama-lama di dalam penyiapan data gitu ya. Ini yang seringkali kita menjadi masalah gitu ya. Makanya saya tekankan di sini bagaimana kita itu harus punya data gitu. Jadi kalau mau meneliti sesuatu itu kita ada datanya gitu. Karena apa? Karena kalau bisa dibilang itu data itu hampir 60 sampai 70% lah. Itu bagaimana sebuah penelitian itu didasarkan pada data gitu ya. Kalau kita problem solvingnya adalah sebuah hasil penelitian karya ilmiah gitu ya, maka data itu peranan pentingnya sangat tinggi banget gitu. Bisa 60-70%-an gitu ya. Makanya ada orang yang berlama-lama bagaimana menyusun sebuah data yang baik dan benar ya. Kalau datanya bermasalah dia itu harus diperbaiki dulu ya, dilakukan proses normalisasi datanya, lakukan pembersihan data gitu ya.
kemudian melihat data-data yang tidak normal gitu ya, dilakukan proses misalnya menggunakan nilai rata-rata atau average gitu ya, atau melakukan proses penghapusan data gitu ya. Nah, itu yang dilakukan gitu. Bagaimana data yang kita miliki itu benar-benar data yang sesuai dan bersih gitu, tidak ada kesalahan. Ya, karena kan kalau konsepnya di sistem informasi atau sebuah dataset atau database itu kan kalau kita masukin apa garbage in garbage out ya, kalau kita masukin sebuah datanya sampah gitu ya, data yang tidak bersih, data kotor gitu ya, maka hasil keluarannya juga itu kan datanya nggak bersih juga, akan data kotor juga gitu. Jadi ada asumsi mengatakan bahwa kalau datanya itu data sampah, maka data keluarannya pun menjadi data sampah gitu. Makanya kita harus memastikan banget data yang kita punya itu data yang bersih gitu ya, tidak bermasalah gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, referensi yang relevan ya, banyak dan mudah untuk didapatkan. Nah, ini yang berikutnya ya, bagaimana referensi itu menjadi peranan penting juga. Referensi itu apa? Referensi itu berarti ada rujukan ya, atau ada pendahuluan penelitian yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan penelitian kita gitu. Ya, jadi jangan dibilang penelitian kita itu satu dan yang pertama di dunia gitu. Berarti kita bisa dibilang itu udah dapat Nobel itu. Ya, mungkin Einstein kalah gitu ya. Kalau bisa dibilang. Ya, pasti penelitian itu saat ini di era saat ini itu pasti ada pendahuluannya gitu. Jadi ada orang lain di belahan dunia sana yang sudah meneliti lebih dahulu gitu. Tinggal kita sebagai peneliti yang akhir-akhir ini muncul, nah tinggal mengikuti aja sebenarnya, follower aja, mengikuti kemudian melihat ada yang kita perbaiki atau kita lengkapi atau kita sempurnakan dari sebuah hasil penelitian yang sudah ada. Nah, itu konsep dari eh, dasar adanya sebuah penelitian gitu ya. Jadi referensi itu pastikan kita bisa akses, kemudian banyak juga orang yang sudah nulis di sana dan tinggal kita pelajari aja lebih dalam gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik ya. Ini kan tadi kan yang urgensi penelitian kita yang pertama itu adalah topik penelitian ya. Topik penelitian dari sistem informasi ya. Pemetaan bidang keahlian sesuai dengan peminatan peneliti. Nah, tadi kan kalau kita lihat misalnya dari profiling rekan-rekan semua ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang unemployed ya, ada yang saat ini lagi mencari pekerjaan gitu ya. Nah, itu nanti sesuaikan aja berarti dengan background teman-teman semua, kemudian dengan pekerjaan saat ini atau yang dulu yang sebelumnya gitu ya. Nah, dilihat dulu nih peminatannya seperti apa. Oh, kayak misalnya tadi ini, misalnya eh di toko sendal misalnya. Ya, di toko sendal. Kira-kira apa sih yang bisa diangkat di toko sendal ini? Penelitian apa sih gitu? Emang sendal bisa diambil, Pak, sebagai penelitian gitu. Ya bisa aja gitu ya. Tinggal kita lihat gitu. Kita punya data apa sih di sendal itu gitu ya. Oh, misalnya sendal tertentu dengan kriteria tertentu itu profilingnya ke tipe pembeli yang seperti apa misalnya gitu. Itu bisa kita lakukan ya. Atau misalnya dengan data penjualan barang kita, sendal kita gitu ya, dengan jenis sendal yang berbeda-beda itu bagaimana trennya atau klasifikasinya itu bagaimana barang-barang mana eh, yang sering laku, mana barang yang tidak laku, misalnya yang kurang laku itu kita lakukan profiling, kita lakukan klasifikasi. Oh, barang yang jenisnya sendal ini paling laku keras nih. Misalnya sendal apa ya? Sendal slop gitu ya atau sendal jepit lah gitu. Anggaplah sendal jepit gitu ya. Nah, sendal jepit dengan harga segini nih paling laku nih misalnya. Tapi ada barang yang harganya segini, murah juga tapi nggak laku, ini ada apa nih? Ada problem apa nih? Ada masalah apa nih? Gitu ya. Oh, mungkin kualitasnya kurang bagus. Oh, mungkin karena apa? Modelnya itu terlalu terlalu apa? Eye-catching gitu, terlalu terlalu rame gitu ya sehingga orang-orang nggak suka gitu ya. Oh, mungkin warnanya itu terlalu terang gitu ya, gampang kotor dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita bisa melihat sebuah masalah data gitu ya, masalah data itu. Itu baru sendal tuh ya. Belum lagi tadi kayak misalnya ada yang sebagai pegawai negeri sipil ngurusin masalah kepegawaian. Nah, itu lebih gampang lagi. Data-data pegawaian kita udah pegang. Ya, misalnya kita mau arahkan kepada promosi karyawan sesuai dengan kinerjanya misalnya. Mana layak, mana yang bisa
menjadi karyawan cepat promosinya atau cepat naik golongannya misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan proses screening dulu gitu ya. Kita bikin sebuah sistem analisa menggunakan misalnya proyeksi menggunakan machine learning misalnya. Ya, bisa aja gitu ya. Silakan nanti kalian pelajari data yang saat ini dimiliki oleh kalian masing-masing. Ya. Nah, di bidang sistem informasi ada apa aja sih? Ini saya simpun dari situs ACM ya, Associate Komputer apa gitu. Intinya salah satu organisasi di dunia perkomputeran lah gitu ya, yang memang dia mengelompokkan berdasarkan dari sub bidang tertentu gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada information retrieval ya. Information retrieval itu ya sistem informasi yang berfokus kepada pencarian ya. Pencarian misalnya ada proses ya apa aja gitu yang kita mau butuhkan gitu ya, bisa dilakukan gitu. Kemudian ada yang skalanya ke topik ERP atau Enterprise Information System. Ini kalau sistem kita lebih kepada sistem ERP ya. Jadi sistem berskala besar ya. ERP itu kan konsepnya enterprise. Jadi lebih kepada perusahaan-perusahaan yang levelnya menengah ke atas gitu. Di mana dia membutuhkan sebuah integrasi antar modul gitu ya. Jadi modul HRD, modul keuangan, modul misal kinerja gitu ya, modul stakeholder, modul customer itu beda-beda modulnya. Itu konsep dari namanya enterprise ya. Kemudian ada ke topik mengenai aplikasi sistem informasi. Nah, ini yang umum ya, yang banyak dikembangkan. Misalnya kalian bikin sistem koperasi merah putih misalnya gitu ya. Kalian bikin sebuah sistemnya, kemudian lakukan proses analisis, melihat bagaimana proses penerimaan customernya, usernya bagaimana, ada masalah atau enggak, kalian bisa jadi sebuah karya ilmiah gitu dari situ gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan gitu. Jadi melakukan proses penilaian sebuah aplikasi tertentu gitu ya. Kita lihat kemudian dilakukan proses pendataan, wawancara, kuesioner misalnya. Nah, itu kita bisa jadikan sebuah penelitian gitu ya. Atau ada juga yang fokus topik penelitiannya di bidang data management system. Nah, ini ke bagian database ya. Kalau kalian senang ke database ya, misalnya database-nya dilakukan proses tuning, dilakukan proses optimizing gitu ya, dilakukan proses misalnya melakukan proses upgrading misalnya ya, atau restore atau backup dan sebagainya. Ya, konsep manajemen itu yang kalian jadikan sebuah hasil penelitian itu juga bisa dilakukan ya. Apalagi sekarang data manajemen itu kan harus terintegrasi satu dengan yang lain ya. Kalau kita ngomongin masalah database itu sekarang udah nggak lagi ngomongin MariaDB, MySQL, Postgre ya, atau yang lain gitu ya. Udah nggak ngomongin masalah itu lagi, tapi bagaimana data itu bisa saling terintegrasi, bisa saling berkomunikasi dengan all platform ya, dengan multi platform gitu. Nah, itu yang harus kita manage gitu. Itu yang harus kita bagaimana implementasikan ke dalam bentuk laporan. Nah, itu bisa gitu ya. Kemudian lagi marak juga mengenai AI atau artificial intelligence ya. Ini yang banyak sekarang digunakan ya, kita mau bikin chatbot lah, kita mau bikin sistem yang bisa memprediksi sesuatu lah misalnya gitu ya. Nyambung ke bawahnya nih, ke machine learning ya. Nyambung ke sana juga gitu ya. Nah, silakan kalian bisa arahkan ke sana. Kayak tadi misalnya untuk mendeteksi memprediksi karyawan yang naik golongan gitu ya. Misal berdasarkan kinerja gitu. Dengan machine learning, metodenya metode apa ya? Kalau AI misalnya sistem pakarnya menggunakan neural network misalnya ya, atau menggunakan fuzzy misalnya, ya silakan itu bisa dikembangkan, bisa dilakukan gitu ya. Atau menggunakan metode-metode yang saat ini lebih baru gitu ya, silakan. Kemudian ada namanya applied computing ya, lebih kepada penerapannya ya, applied computing di dalam life and medical science misalnya ya, medis ya, misalnya untuk medis memprediksi penyakit tertentu misalnya ya. Kalau kalian tertarik di bidang medis misalnya, ada penyakit kayak dulu COVID misalnya, bagaimana memprediksi COVID, bagaimana memprediksi penyakit cancer misalnya gitu ya. Itu kita bisa lakukan. Untuk pendidikan juga mungkin ada yang backgroundnya di pendidikan misalnya, nah itu juga bisa. Misalnya bagaimana memprediksi
mahasiswa yang tepat waktu lulusnya, atau mungkin yang lulusnya itu akan bermasalah, yang tidak selesai. Kita prediksi dengan sebuah sistem applied computing, kita bangun sistemnya, ya itu kita bisa lakukan hasil penelitian gitu. Nah, jadi memang di sistem informasi ini yang membedakan kita dengan di bidang informatika atau di bidang-bidang computer engineering itu karena bidang sistem informasi itu ada unsur organisasi gitu ya. Jadi ada unsur keorganisasian. Jadi sistem itu dilihat dari organisasi itu bagaimana dampaknya. Nah, itu sistem informasi itu sebenarnya. Jadi ada konsep organisasi oriented ya. Kalau kita belajar ke ACM itu dia ada oriented organization gitu. Jadi bagaimana sistem itu berdampak terhadap organisasi, itu yang penting. Ya, jadi sistem itu bukan hanya jadi jalan selesai, tapi dampaknya ke organisasi itu bagaimana. Nah, itu kita arahnya ke sana gitu ya. Sistem informasi itu ke sana. Kemudian tadi ngomongin masalah data. Ini yang saya sampaikan tadi ya, sering saya sampaikan di awal. Pastikan kita memiliki data primer. Data primer itu adalah data yang sumbernya langsung kita dapatkan. Ya, jadi bukan dari orang. Kalau dari orang itu namanya data sekunder. Tapi kalau data primer itu data yang kita punyai sendiri, ya. Data yang kita miliki sendiri, data yang kita dapatkan sendiri, ya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Kenapa? Karena kita bergerak dengan waktu, ya. Ada waktu yang harus kita tentukan, maka data pun harus kita dapatkan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Ya, kenapa? Karena kan mata kuliah misalnya di metodologi penelitian nih, datanya juga mungkin kita kan 6 bulan ya, efektifnya 6 bulan, tapi kan realnya mungkin nggak sampai 6 bulan misalnya gitu ya. Nah, itu kita harus selesai. Karena apa? Kalau nggak selesai ya mata kuliah ini nggak lulus kan gitu. Ya, atau mungkin nanti ke mata kuliah artikel ilmiah atau ke mata kuliah tugas akhir, itu kan harus data juga, ada waktunya juga, range waktunya gitu. Jadi memang kita harus tentukan juga bahwa data itu possible ya, memungkinkan kita miliki, kita dapatkan sebelum waktunya itu habis gitu. Jadi kalau semester 6 bulan, mungkin 2 bulan pertama itu, 2 atau 3 bulan pertama itu kita udah punya data yang fix gitu. Data yang benar-benar permanen gitu ya. Bukan data yang bisa berubah gitu, tapi data yang udah benar-benar permanen. Ya, supaya apa? Supaya sisa waktunya kita bisa gunakan untuk melakukan proses analisis gitu. Ya. Nah, tadi kalau misalnya informasi retrieval misalnya untuk pencarian data tertentu, data perusahaan, data karyawan, itu kita bikin ya pasti data perusahaan. Kalau terkait dengan karyawan ya berarti ada data pegawai misalnya. Dengan mahasiswa atau dengan murid misalnya, berarti data siswa misalnya. Itu ya. Dan guru ya data guru gitu kita punya gitu. Nah, itu harus kita dapatkan, harus kita punya. Kemudian enterprise, apalagi enterprise ya levelnya ke perusahaan yang levelnya perusahaan-perusahaan besar ya, kita harus punya ke data perusahaan itu. Ya syukur-syukur kita di perusahaan itu memang bekerja di situ sehingga kita tidak sulit untuk mendapatkan data primernya itu ya. Kemudian ada aplikasi sistem informasi ya, bisa ke data perusahaan. Tadi misalnya toko sendal ya, kita bisa punya data sebaran pembelian sendal dari supplier misalnya. Kemudian hari ini barang yang terjual berapa, jenisnya apa, jumlahnya berapa gitu. Kita punya dapat itu data misalnya. Nah, itu udah cukup gitu, udah bagus gitu. Jadi ada data si perusahaan itu ya. Data perusahaan itu. Jadi ada transaksi kalau misalnya itu kita perusahaannya perusahaan komersial, berarti ada data transaksi yang kita bisa dapatkan gitu ya. Kemudian data manajemen juga sama ya, data perusahaan. AI atau artificial intelligence itu bisa macam-macam ya. Kita mau arahnya kemana? Kalau ke data kayak tadi bawah medis, ya berarti kita punya data medis, data set medis. Ya tadi misalnya data set orang COVID sama nggak COVID misalnya gitu ya. Dilihat dari misalnya derajat suhu badannya misalnya. Atau selain itu ada lain misalnya mungkin pembuluh ininya misalnya peredaran darahnya kecepatannya berapa misalnya anggapnya gitu ya. Ada data primernya kita punya, ada data yang kita bisa miliki. Nah, kalau data medis biasanya agak sedikit konfidensial ya, karena itu kan menyangkut nyawa orang, menyangkut kerahasiaan orang gitu ya. Nah, seringkali itu bahkan ada beberapa data tuh yang memang dijual gitu. Jadi kalau kita mau ngambil data medis itu biasanya mereka
minta dana sekian gitu. Misalnya per data itu anggaplah 500.000 gitu. Ya berarti kita butuhkan berapa data nih misalnya ya, tinggal dikalikan aja gitu jumlahnya. Nah, biasanya data-data medis itu kadang-kala ya dijual gitu. Nggak boleh sembarangan orang apa namanya miliki, kecuali memang kalau buat penelitian ya memang untuk pemerintah itu baru biasanya dibuka. Tapi kalau untuk komersial mereka biasanya tertutup ya untuk medis. Nah, mungkin kita kalau sulit ya jangan paksain. Ya pokoknya saya mau medis Pak gitu ya, jangan. Kalau memang sulit tidak bisa, datanya nggak dapet ya kita ganti ke masalah yang lain gitu ya. Atau data defect ya, data kecacatan produk misalnya. Produk cacat, produk yang bermasalah misalnya, itu ada datanya kita bisa ambil. Misal tadi sendal nih, data yang cacat nih, kita punya misalnya, itu bisa dipakai juga. Data tren tadi misalnya penjualan ya. Oh, kenapa penjualan itu kalau kita mau lihat ini di bulan-bulan tertentu itu penjualannya nggak laku atau kurang kurang ramai gitu ya. Ada masalah apa sebenarnya? Itu kan sebuah apa ya? eh, penelitian yang kita bisa angkat gitu. Ya. Tadi masalah applied computing ya untuk data medis, data nilai ya, data kelulusan itu kita bisa dapatkan ya kalau memang itu ada. Tapi balik lagi ya, kalau nggak bisa, nggak dapat ya jangan kita paksain. Dan jangan terlalu lama ya. Kalau sebulan, 2 bulan kita udah nggak bisa dapat data, lebih baik kita switch ke masalah yang lain gitu. Jangan di situ terus ya. Kenapa? Karena waktunya akan berjalan terus dan kita akan kehabisan waktu nanti. Kemudian tadi ada referensi ya, referensi yang relevan, banyak dan mudah untuk didapatkan. Ini ya, kita masalah bagaimana penelitian pendahuluan atau penelitian sebelumnya yang kita angkat gitu ya. Nah, pastikan kalau kita di bidang computer science atau di bidang sistem informasi ini menggunakan referensi rujukan jurnal terbaru ya. Biasanya umumnya itu 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau di bidang komputer saran saya jangan 5 tahun. 5 tahun itu terlalu lama. Khususnya jurnal ya. Kalau buku mungkin masih bisa. Tapi kalau jurnal itu sebisa mungkin terbaru. Bisa mungkin 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu pokoknya yang paling baru yang dijadikan rujukan ya. Kemudian itu dijadikan rujukan sebagai dasar penelitian kita gitu. Penelitian yang mau kita angkat. Nah, sumbernya dari mana? Kita bisa dari Google Scholar. Nanti kita akan contohin ya bagaimana cara pakai Google Scholar, kemudian pakai Scopus, Sinta gitu ya. Kalau di Indonesia Sinta standarnya, Sinta itu sebenarnya ranking ya, ranking dari jurnal. Di Indonesia namanya Sinta, tapi kalau di luar negeri itu namanya Scopus ya. Kemudian Google Scholar itu biasanya judulnya itu nyambung, semuanya ada di sana gitu ya. Jadi dia terbit di Sinta maupun terbit di jurnal Scopus itu pasti judulnya itu ada di Scholar, di Google Scholar. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari rujukan paling gampang itu adalah di Google Scholar gitu ya. Carinya di sana aja dulu gitu. Kemudian fenomena terkini dari isu dunia maupun di nasional ya. Kalau kita di bidang informasi kita bisa melihat nih, karena latar belakang itu kan sebenarnya isinya tuh fenomena ya. Jadi isinya adalah fenomena. Fenomena itu berarti kan ada masalah, ada apa sih yang lagi hype sekarang, ada yang bisa diangkat nggak nih? Misalnya kalau di gini nih namanya SDG ya. SDG itu kan berarti kalau kalian lihat tuh di dunia ya, itu masalah kelaparan, pendidikan, sanitasi dan sebagainya lah bisa diangkat. Kalau di Indonesia sendiri di level nasional ada MBG misalnya, itu kan lagi booming sekarang nih ya MBG. Ada permasalahan lah, ada macam-macam. Nah, itu fenomena kan. Nah, itu bisa kita angkat nggak kira-kira judul MBG ini misalnya. Kalau bisa lebih menarik lagi. Kemudian ada revolusi industri 5.0 yang terbaru ya. Kalau dulu 4.0 revolusi industrinya, sekarang 5. Nah, ada nggak yang bisa diangkat nih di revolusi industri ini? Gitu. Kalau ada ya silahkan diangkat sebagai referensi jurnal yang mau kita ambil dari penelitian kita. Kemudian juga ada referensi dari mana? Dari conference ya. Kalau nanti kalau kalian S2 atau S3 itu ada syarat lulusnya itu adalah kalian mengikuti conference internasional ya. Meskipun dilakukan di Indonesia tetapi secara prosedural itu conference internasional karena pengantarnya bahasa Inggris, kita presentasi juga pakai bahasa Inggris ya. Semuanya bahasa Inggris gitu. Namanya conference internasional. International conference gitu ya. Di Indonesia ngadain Pak, ada di beberapa kampus negeri dan swasta di Indonesia itu ada mengadakan conference internasional. Atau mungkin kalau kita mau benar-benar terchallenge gitu ya,
Kita mau ke luar negeri ya nggak apa-apa, ada juga di Singapura, di Malaysia, di luar negeri ada juga conference nasional gitu. Itu juga ada ya. Itu kita bisa sharing-sharing terkait dengan penelitian. Atau berikutnya dari permasalahan di tempat kerja. Nah, ini kita ya. Yang paling gampang sebenarnya poin ini, poin belakang ini. Yaitu permasalahan di tempat kerja ini pasti biasanya kita temukan. Ya, nggak mungkin kita kerja itu nggak punya masalah kan? Pasti ada masalah. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah itu? Nah, itu kita angkat sebagai penelitian. Itu yang menarik. Ya, kenapa? Karena dari situ nanti kita udah langsung dapat data tuh. Data kita udah pasti punya gitu kan. Kemudian tinggal kita susun ke dalam bentuk sebuah laporan, kita analisis gitu ya. Hasilnya dituliskan di laporan, udah selesai. Ya, kalian sudah menulis artikel atau karya ilmiah atau tugas akhir. Nah, contohnya di bidang AI ya, di bidang artificial intelligence ya. Muncul tren AI di bidang medis dan tantangan penggunaan AI di bidang medis. Contohnya apa, Pak? Misalnya potensi topik penggunaan AI artificial intelligence dalam mendeteksi jumlah kandungan gizi dalam produk olahan MBG sekolah siswa menengah sekolah dasar ya, SD misalnya. Di mana misalnya? Di Manado, SDN Negeri 1 Manado misalnya, contohnya gitu. Ini di sini udah kelihatan nih apa yang kita mau angkat ya, penggunaan AI. Kemudian untuk apa fenomenanya, misalnya kandungan gizi dalam produk olahan. Kenapa seperti itu diangkat? Karena mungkin secara fenomena atau permasalahan kita melihat banyaknya MBG ini bermasalah gitu ya. Ada yang keracunan, ada yang merasa gizinya itu belum cukup, ada yang kenapa harga segini mendapatnya hanya ini gitu ya. Itu banyak pertanyaan di masyarakat ya, di orang tua, di guru bahkan gitu ya. Itu kita coba bagaimana selesaikan dengan sebuah konsep penelitian namanya ya. Nah, gimana cara menyaring ide topik penelitian? Ya, kita bisa menggunakan formula 3I ya. Interesting, important, dan investigable ya. Nah, interesting itu maksudnya topik ini menarik nggak untuk dibahas. Jadi kita ngomongin masalah MBG. Ini MBG ini menarik nggak sih untuk dibahas misalnya? Oh, menarik ternyata nih gitu ya. Contohnya misalnya. Kemudian penting nggak sih diangkat topik MBG ini? Oh, penting banget gitu kan. Kenapa? Karena kalau ini nggak diangkat, ini semua tuh merasa curiga gitu. Orang tua di rumah curiga, ada apa-apa MBG ini gitu ya. Guru juga curiga, stakeholder juga curiga. Ini saya udah bener kok nyediain makanan dengan gizi segini, tapi kenapa dijelek-jelekin terus misalnya gitu ya. Jadi semua itu saling curiga gitu. Nah, makanya kita lakukan proses penelitian gitu ya. Proses penelitian ini dilakukan apa? Agar adanya kontribusi gitu di masyarakat. Tadi guru jadi tercerahkan, orang tua jadi tercerahkan, ya stakeholder juga jadi tercerahkan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investigable. Apakah topik ini bisa diteliti dengan metode yang ada saat ini gitu ya. Metodenya apa? AI misalnya tadi kan. AI itu berarti apa yang mau diangkat? Misalnya kita mendeteksi gizi makanannya dengan AI misalnya. Oh, kalau tempe itu kan kandungannya sekian-sekian, kalau misalnya ikan sekian-sekian. Ini kalau digabungin semua gizinya, ini udah cukup belum misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Dengan metode misalnya apa? Misalnya menggunakan neural network, misalnya dengan menggunakan Naive Bayes misalnya, klasifikasi barang tertentu. Oh, kalau telur campurannya sama ini, maka cocoknya sama mana misalnya? Dengan kandungan gizi yang mana nih, dengan bahan yang mana misalnya. Oh, kalau udah tempe jangan dikasih tahu lagi. Kalau tempe misalnya ketemu sama susu misalnya. Kayak gitu contohnya. Nah, jadi berdasarkan gizinya misalnya harus sekian 100 anggapnya. Nah, mana yang kurang-kurang nih? Tutupin dengan bahan yang mana? Contohnya kayak gitu. Nah, berikutnya adalah melihat gap penelitian. Apa sih gap? Gap itu kalau kita lihat bahwa sebenarnya gap itu kan kalau kita asumsikan itu kan dia kayak ada celah ya. Jadi kalau ada jalanan, ada gap itu berarti jalan itu ada berlubangnya gitu. Ada lubang, ada gap. Atau kalau jembatannya itu ada gap, wah berarti ada jembatan itu nggak utuh gitu, putus gitu ya. Ada gap nih antara jalan ini dengan jalan ini ya. Ada gapnya apa? Jembatannya rusak misalnya. Berarti ada permasalahan tuh. Nah, namanya gap penelitian ya. Nah, kita harus melihat gap dan mendapatkan gap untuk feature research ya, atau melakukan kontribusi terkait dengan penelitian. Gap ini ya, konsep gap ini. Nah, ada 3 gap ya yang bisa kita angkat ya.
yaitu research gap, empirical gap, dan theoretical gap. Ini yang biasanya orang angkat. Pasti kita kalau kita secara tidak sadar, kalau meneliti itu pasti salah satu ke sana. Ya, misalnya research gap, itu berarti ada celah yang belum banyak orang teliti. Ya, kemudian empirical gap, hasilnya penelitian berbeda. Kalau dia ngomongnya si A itu hasilnya 10, kita yang jalaninnya A juga dengan data yang berbeda, hasilnya B, hasilnya 11, beda. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi penelitian itu nggak harus sama ya, rekan-rekan semua ya. Jadi penelitian itu nggak harus sama. Penelitian itu adalah bagaimana dengan metode yang kita tawarkan itu mendapatkan hasil yang seperti apa gitu ya. Gitu. Penelitian itu boleh berbeda gitu, nggak harus sama ya. Yang nggak boleh di penelitian itu adalah bagaimana kita memanipulasi data, itu yang nggak boleh ya. Data itu dimanipulasi, data itu dilakukan proses apa namanya ya konfigurasi dan sebagainya sehingga mengakibatkan datanya bermasalah misalnya, itu yang nggak boleh ya. Ini yang harus kita apa namanya pikirkan lagi ya, jangan sampai kita melakukan kecurangan-kecurangan mana tadi nih sorry terkait dengan penelitian ya. Kemudian, nah gimana cara tahu gap ya? Jadi kalau kita mau tahu gap, maka kita harus baca artikel. Itu rumusnya udah pasti kayak gitu, nggak mungkin nggak ya. Baca sekarang kan udah bisa pakai AI. Kalau kita malas baca detailnya, kita pakai AI, misalnya ChatGPT atau Gemini gitu ya. Kita bisa mereka suruh coba nih ada 10 artikel, coba lihat ada gapnya di mana atau lihat dari situ ada masalahnya di mana gitu ya. Kita bisa tanya. Tapi kita harus validasi lagi ya. Apalagi menggunakan AI sekarang. Saking mudahnya kita percaya 100%, itu yang salah ya. Penggunaan AI boleh nggak Pak? Boleh, tapi kita harus cek lagi, cross check lagi, validasi lagi. Jangan 100% percaya ya. Kan kita tahu lah istilah AI itu kalau ChatGPT aja ya itu kan tingkat halusinasinya itu tinggi gitu. Dia nggak ngerti juga dijawab aja gitu ya. Dia nggak paham juga dijawab aja gitu ya. Dia minta rekomendasi referensi 10 misalnya. Dia jawab aja meskipun pada saat kita cek referensinya salah. Referensinya nggak valid. Ya, pas dicek nggak ada datanya, kosong. Nah, itu sering kali dijumpai gitu ya. Nah, saya juga beberapa kali kan sebagai reviewer jurnal ya, melihat dia menuliskan jurnal-jurnal, kemudian merujuk kepada satu sebuah artikel, sitasi gitu ya. Pas dicek sitasinya kosong, nggak ada datanya nggak benar gitu ya. Pas dicek not found atau invalid gitu. Ya itu kan ChatGPT-nya kelihatan banget gitu, AI-nya. Jadi kita nggak cross check, itu yang salah ya. Jadi ya AI boleh sebagai media sharing, media brainstorming boleh, tapi bukan sebagai keputusan di akhir itu kita sebagai ownernya, sebagai user tuh kita. Gitu. Jadi jangan semua user pemilik akhir itu ditentukan oleh keputusan AI, itu yang salah. Ya. Kemudian melihat gap tadi, membaca artikel 5 sampai 10 artikel yang paling relevan, yang terbaru ya. Ini pastikan nih ya, tadi saya sampaikan kalau di bidang computer science itu 2 sampai 3 tahun terakhir ke belakang. Jadi kalau sekarang 2026 ya kalian mungkin 2023 ya. 23, 24, 25, 26 lah boleh lah. 2 tahun 2024 lah mulainya, boleh gitu. Atau 2023 masih oke gitu ya. Itu yang kalian bisa lihat ya. Coba dilihat, diperiksa jurnal, kemudian lihat judul yang mirip-mirip nih. Kemudian kita lihat apa sih yang kurang dari paper tersebut. Nah, itu gap ya. Kemudian di jurnal itu atau di paper yang orang pernah buat, itu seringkali ada section atau subbab ya. Ada yang namanya discussion atau future research gitu. Nah, itu kita bisa lihat. Di situ seringkali tertulis tuh masalahnya apa, kelemahan di mereka apa, kedepannya mereka mau ngapain. Nah, itu di feature research biasanya ada gitu. Sehingga kita bisa lakukan harapan yang user tersebut mau, peneliti sebelumnya mau lakukan, kita bisa lakukan gitu ya. Kemudian catat hal yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya ya. Kalau ada kelemahan, ada hal yang belum dilakukan oleh penelitian tersebut, kita catat, kita tulis. Itu menjadi sebuah gap penelitian gitu. Kita bisa lakukan gap penelitian. Contohnya apa? Misalnya nih, banyak penelitian yang membahas tentang MBG. Namun masih sedikit yang mengangkat isu MBG dengan penggunaan AI misalnya ya dalam mendeteksi nilai gizi makanan olahan MBG. Itu udah satu penelitian sendiri nih.
Nah, banyak penelitian yang mengatakan MBG, berarti kita udah baca 5-10 artikel nih yang ngomongin masalah MBG misalnya gitu ya. Tapi dari situ belum banyak yang bahas mengenai AI. Sehingga kita masuk di sini sebagai yang mengisi gap penelitian, ya, gap research yang kita mau angkat gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kita lanjut dulu ya. Baik. Tadi kita kalau lihat di sini, ya, nih latar belakang kan udah ya. Berarti latar belakang itu kan sebenarnya isinya fenomena. Fenomena kita, kemudian di situ juga nanti kalian harus menuliskan rujukan dari penelitian sebelumnya, ya. Dari paper tadi kan 5-10 ya, jurnal yang relevan terkait dengan penelitian kenapa kalian mengambil topik tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah rumusan masalah, ya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah biasanya dituliskan dari sebuah fenomena yang ingin kita teliti dan menjelaskan gap antara kondisi harapan dan kenyataan yang terjadi. Ya, RM itu rumusan masalah ya. Rumusan masalah menjelaskan kenapa penelitian penting dilakukan. Ya. Jadi nanti gini, kalian seringkali kita nanti akan bingung ya kalau kalian ngambil mata kuliah lebih detail di S2 atau S3 itu seringkali bingung pada saat membedakan antara research statement dengan research question. Ya, RQ itu research question atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian itu bukan sesuatu yang sama ya, tapi berbeda. Nah, seringkali kita kejebak research question atau pertanyaan penelitian itu bagian dari rumusan masalah. Nah, itu sebenarnya konsepnya berbeda. Ya, itu jangan dibilang sama. Nah, tapi memang di Indonesia itu seringkali itu jadi sama gitu ya. Di Indonesia itu seringkali dianggap sama. Padahal sebenarnya research question itu berbeda gitu ya. Nah, misalnya di rumusan masalah. Jadi kalau bahasanya gini, rumusan masalah itu lebih kepada general gitu ya. Jadi omongannya kita itu masalah rumusan masalah. Kita kan udah punya fenomena nih. Kemudian kita kerucutkan ke beberapa sub bagian yang umum. Nah, itu namanya rumusan masalah. Spesifik secara teknisnya itu baru ngomongin masalah research question atau pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu sebenarnya turunan dari rumusan masalah, di mana pertanyaan penelitian atau RQ research question itu adalah hal teknis ya, hal teknis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan penelitian tadi. Nah, misalnya kita punya fenomena nih di rumusan masalah. Terdapat keterbatasan dalam proses identifikasi nilai gizi pada makanan olahan menu MBG yang masih bergantung pada metode konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi dan rendahnya tingkat kepercayaan stakeholder. Itu rumusan masalah tuh, ya, rumusan masalah. Solusinya apa? Penggunaan AI. Nah, research question ya atau pertanyaan penelitian, bagaimana tingkat akurasi metode konvensional dalam menentukan nilai gizi makanan olahan menu MBG. Nah, ini udah langsung ke teknis, ya. Bagaimana merancang sistem berbasis AI dalam mendeteksi nilai gizi. Nah, itu kan udah teknis ya. Bagaimana merancang sistem, seberapa baik performa model, itu kan udah ke teknis. Bagaimana pengaruh sistem ya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari teknis. Nah, itu namanya research question, bukan rumusan masalah. Cuman kalau di Indonesia itu seringkali jadi satu yang sama gitu ya. Nah, kalian nanti rujukannya berarti kita yang mana, Pak? Sesuaikan aja dengan format yang ada di UT ya. Berarti kalau di UT kan namanya rumusan masalah, ya, berarti kita bikinnya rumusan masalah ya, bukan research question kayak gitu. Nah, tadi ya masalah research question ya, pertanyaan penelitian ya. Struktur RQ biasanya berupa kalimat tanya ya, bersifat operasional atau teknis ya. Jadi kalau rumusan masalah itu sebenarnya bukan kalimat tanya. Makanya tadi di sini disampaikan rumusan masalah contohnya apa? Terdapat keterbatasan dalam proses identifikasi bla bla bla. Bukan kalimat tanya. Kalimat tanya itu di mana? Di pertanyaan penelitian atau research question. Ya, bagaimana akurasi model terhadap apa? Bagaimana apa faktor yang mempengaruhi? Bagaimana persepsi, implementasi, strategi dalam konteks apa gitu ya. Itu bagian dari research question. Jadi saya bikin contohnya di sini nih.
Ya. Nah, karakteristiknya kalau rumusan masalah biasanya berupa paragraf naratif yang menjelaskan masalah atau fenomena ya. Jadi dia bukan sebuah kalimat tanya. Kalau research question itu harus kalimat tanya spesifik ya. Fokusnya apa? Masalah apa yang terjadi di lapangan. Kalau ini adalah apa yang ingin diketahui dari riset ini. Jadi kalau RQ itu lebih tajam pertanyaannya ya. Kemudian outputnya dari rumusan masalah menghasilkan urgensi penelitian. Sedangkan kalau pertanyaan penelitian menghasilkan hipotesis atau indikator yang diukur. Ya, kalau tadi misalnya terkait dengan bagaimana tingkat akurasi metode konvensional, berarti kita pada saat kesimpulan itu harus menjawab itu akurasinya berapa. Jadi kalau ada 4 research question, maka 4 RQ itu harus dijawab di kesimpulan. Ya, di tujuan juga harus sama. Jadi 4 masalah pertanyaan itu di tujuan juga harus 4. Di kesimpulan di bab 5 nanti itu juga harus 4 gitu. Semuanya harus 4. Karena apa? Karena itu harus menjawab satu dengan yang lainnya. Ya, gitu. Nah, kemudian tujuan ya. Kalau kita lihat tadi kan ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian merupakan jawaban atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Ya. Kalau RQ atau research question tadi, pertanyaan penelitian itu bentuknya pertanyaan, ya, maka tujuan adalah bentuk pernyataan yang menjawabnya, gitu ya. Jadi tujuan itu sebenarnya ya apa statement yang menjawab pertanyaan penelitian yang kita sampaikan tadi. Makanya saya sampaikan kalau RQ-nya 4, maka tujuannya juga 4. Kalau RQ-nya 3, maka tujuannya juga 3 gitu. Dan setiap poin itu sesuai dengan RQ-nya. Kalau nomor 1 itu RQ tentang A, maka tujuan itu nomor 1 juga tentang A. Jangan kebalik, nomor apa? RQ-nya A, nanti pas di tujuan B gitu. Itu kebalik tuh. Jadi bingung orang baca penelitian kita. Contohnya nih, kita compare ya, rumusan masalah, research question sama tujuan. Nah, rumusan masalahnya, proses penentuan nilai gizi pada makanan olahan menu MBG masih konvensional sehingga berpotensi menghasilkan informasi yang kurang akurat dan tidak efisien. Rumusan masalahnya itu ya, pernyataan. Kemudian research question-nya, pertanyaan penelitian, bagaimana tingkat akurasi dan efisiensi metode konvensional dalam menentukan nilai gizi pada makanan olahan menu MBG. Tujuannya menganalisis kinerja metode konvensional dalam menentukan nilai gizi berdasarkan aspek akurasi dan efisiensi. Nah, jadi menjawab tuh dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian sama tujuan penelitian itu bahasannya sama. Ya, bahasannya sama. Kemudian rumusan masalah kedua, belum tersedianya sistem otomatis berbasis AI yang mampu mendeteksi nilai estimasi nilai gizi makanan olahan menu MBG secara akurat. Next question-nya apa? Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem AI dalam mendeteksi dan mengestimasi nilai gizi pada menu MBG. Tujuannya mengembangkan model berbasis AI menggunakan CNN atau SPM untuk mengidentifikasi nilai gizi secara otomatis. Ya, nyambung ya, antara rumusan, RQ, dan tujuan. Kemudian rumusan berikutnya, kurangnya transparansi dan validasi dalam penyediaan menu gizi MBG berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder. Rencananya gimana? Pertanyaan penelitian, research question-nya, RQ-nya. Bagaimana pengaruh penerapan sistem ini terhadap kepercayaan stakeholder? Ya, tujuannya apa? Mengevaluasi dampak penggunaan AI terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan stakeholder. Jadi nyambung ya. Jadi yang pertama tuh ngomongnya bagaimana menentukan gizi, kita selesaikan dengan tujuannya ya. Kemudian keduanya belum tersedianya sistem, kita siapkan dengan sistem dan metodenya, tujuannya. Rumusan berikutnya adalah tidak ada transparansi ya, tidak ada transparansi. Kemudian tujuannya evaluasi sistemnya terkait dengan transparansi. Itu menjawab semua itu. Jadi link and match gitu ya. Itu yang penting. Jadi jangan kebalik, rumusan masalahnya apa, tujuannya kebalik yang poin 2 gitu misalnya. Ya, seringkali mahasiswa itu kebalik gitu ya. Jadi pastikan kalau rumusannya 3, RQ-nya 3, tujuannya 3. Nanti di kesimpulan itu juga harus 3 juga gitu ya. Masing-masing. Nah, ini ya tugas yang harus kalian selesaikan. Ini open Monday 20, berarti sebenarnya dari kemarin ini. Ya, kalian bisa lihat tugas 1 sudah bisa dilihat. Deadline-nya sampai kapan? Sampai tanggal 4 Mei. Ya, cukup lama ya, tapi jangan terlalu undur-undur ya. Kalian harus
sesegera mungkin menyelesaikan. Ya, ya mungkin di tanggal-tanggal 3 itu udah submit lah ya. Khawatirnya kan servernya lagi penuh atau apa bermasalah ya, sehingga nanti lewat. Ya udah kalau lewat nilainya jadi nggak ada gitu. Nah, topik 1 ya, membuat satu topik penelitian. Penekanan penelitian, latar belakang harus memuat fenomena. Tadi saya sampaikan, ada fenomenanya. Ya, masalahnya apa yang mau diangkat nih, MBG misalnya, atau kalian tadi pegawai misalnya banyaknya ketidaktransparansian eh, peningkatan atau kenaikan jabatan di golongan pegawai negeri sipil di lingkungan mana misalnya. Ya, atau mungkin kesulitan aparatur sipil negara itu yang melihat saya itu kurang berapa lagi sih ya untuk meningkatkan kinerja tukinnya nih, tunjangan kinerjanya kurang berapa misalnya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya itu nggak tahu gitu, bingung gitu. Nah, kita bikin sebuah sistemnya misalnya. Ada fenomenanya dulu gitu. Ya, kemudian ada data pendukung ya. Ada data pendukungnya. Data pendukungnya kita data primer atau data yang orang lain sudah punya boleh nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa karena ini sebagai latihan ya. Latihan menulis sebuah karya ilmiah itu nggak apa-apa disampaikan. Kemudian adanya kesenjangan penelitian atau gap research. Nah, tadi sampaikan ada gap. Berarti kalau kita ada gap, berarti mau nggak mau kita harus baca artikel 5-10 artikel. Ya, gap research dari 10 reference 3-5 tahun ke belakang, ya. Minimal 5 jurnal artikel, kemudian sisanya buku atau boleh semuanya jurnal silakan. Intinya paling terbaru ya. Cari aja yang paling terbaru 2-3 tahun ya, kalau memang ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa 5 tahun ke belakang. Kemudian rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas dan fokus ya kan di sini. Kalau di UT rumusan masalah itu pertanyaan penelitian kan. Kalau kita rujukan kepada penelitian yang benar itu bagian yang namanya research question atau RQ tadi ya. Tapi nggak apa-apa diikutin aja lah. Karena aturannya seperti itu nggak apa-apa diikutin aja. Berarti rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Sebenarnya di sini rumusan masalah itu RQ-nya ya kalau kita ngomong di sini. Karena dia spesifik kepada satu bentuk pertanyaan ya atau spesifik ke bentuk teknis gitu. Yang jelas dan fokus. Nah, karena kata kuncinya ada fokus ya. Berarti fokus kepada penyelesaian atau teknis operasional yang harus dilakukan. Metode apa yang sebagainya nih kita ngomongin di sini. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian harus konsisten dengan masalah yang diajukan. Tadi kalau contohnya 3 ya research questionnya atau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga 3, manfaatnya juga 3. Ya, semua harus konsisten dengan masalah yang diajukan. Ya. Kemudian kerapian bahasa, struktur penulisan, serta penggunaan citasi berbasiskan APA style. Ya. Jadi kalau styling citasi itu ada beberapa ya, ada IEEE, ada yang Chicago, ada yang APA ya, ada yang Vancouver, itu macam-macam style, tapi di sini standarnya menggunakan APA style, menjadi bagian dari model aspek penilaian. Ya, kemudian buat dalam bentuk kerangka proposal, jangan bentuknya proposal yang tidak tercover ya, kan tadi udah ada contohnya tuh di pedoman ya. Tugas 1 bagaimana itu tinggal diikutin aja. Kemudian mengunggah tugas 1 sebelum batas waktu deadline. Ya, sebelum batas waktu deadline itu harus di-upload ke dalam sistem e-learning UT. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Kita udah berapa jam ini ngomongnya? 1 jam 14. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Siapa Nur? Siapa nih nanya? Nur Hikmah Wulandari. Silakan Mbak Nur Hikmah. Ada yang mau ditanyakan? Nia Karlina, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tutup dulu ya, biar kelihatan ini. Sudah bisa absen belum ya di UT ya? Apa harus diabsenkan? Coba saya lihat ya. Siapa nih yang belum hadir? Ada yang belum hadir nggak ya?
Iya, Nur Hikmah suaranya tidak ada. Coba dimunculkan. Tadi juga saya sempat nggak ada itu. Ninengah Devi, Sri Rahayu belum ya? Andreas Riko juga belum. Nur Halizah ada ya? Nur Ada, Pak. Halizah. Oke, ada. Nur Halizah ada yang mau ditanya? Nur Halizah. Oke. Jadi udah kenalan belum ya Nur Halizah ya? Udah tadi, Pak. Oh, udah ya. Oke. Iya, udah tadi. Halizah, Bayu Krisnapati. Ada ya Bayu ya tadi ya? Iya Pak. Oke. Nur Hikmah. Farid Septiadi. Farid Septiadi ada nggak Farid? Farid belum ada ya. Istiqomah ada Istiqomah. Istiqomah juga belum ada. Novia Maharani. Novia juga belum ada ya. Novia juga belum ada. Yugen ada ya. Maria ada Fatimah. Nur Sakinah, Lukman Sarip belum ada juga nih Badakoma. Oke. Nia Carlina, Nia Carlina ada tadi ya. Oh, Nia Carlina yang tadi ini yang enggak. Oke. Gulfrid ada. Rosdiana, Rosdiana, Rosdiana nggak ada juga, belum ada. Putri Rismayati. Putri. Aduh, nggak ada ya? Ya, suaranya ada kecil. Nia Carlina. Nia Carlina nih ya? Nur Hikmah. Pak. Nur Hikmah ya? Iya. Iya, Ada ya. kok, Pak. Iya, ada suaranya. Kenapa? Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Sebelumnya saya terlambat masuk. Berarti tadi Hmm? RQ itu harus terikat, Kak, Pak, pada rumusan permasalahan Iya, dan harus betul. sama gitu, Pak. Harus sama, harus sama. Berarti kalau misalnya RQ-nya berapa, berarti rumusan permasalahannya juga harus sesuai gitu, Pak. Harus sama. Misalnya kan kalau tadi dicontohkan ada 3 rumusan masalah. Berarti 3 rumusan masalah itu pada saat RQ-nya itu harus sama nilainya 3. Dan itu nggak boleh kebalik. Ya. Kalau poin rumusan masalahnya 1 misalnya, misalnya rumusan masalah yang 1 itu A. Maka pas di RQ itu nomor 1-nya jangan B gitu kan, kebalik. Seringkali kebalik tuh mahasiswa tuh. Jadi yang A itu ya udah nomor 1, yang RQ-nya juga yang A juga. Tujuannya nanti yang A juga nomor 1-nya gitu. Jangan kebalik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Fitra Pasya ada tadi ya. Oke, mungkin kita ini dulu ya. Silakan. Kalau ada yang mau ini bertanya atau topik-topik silakan. Saya buka sesi diskusi ya dengan yang lain supaya nanti bisa ketahuan nih kira-kira saya mau ngambil topik ini gitu, topik ini gitu ya. Ini si siapa? Pak Golfrid udah topiknya udah dapat belum, Pak? Sekarang baru dibayangin, Pak. Boleh Baru mau dibayangkan ngambil ya. yang mana. Iya. Oke, oke. Oh ya, saya mau share ini sebentar. Saya mau share satu lagi ya. Sorry, tadi kelewat. Ini layar saya kelihatan ya. Absennya udah semua nih. Ada yang belum nggak? Yang hadir yang belum di checklist? Udah semua ya. Ini yang belum saya kosongin dulu aja deh. Takutnya nanti muncul. Oke, tadi kan kita ngomongin masalahnya itu di
Ini kelihatan ya layar saya ya. Nah, ini kan kita ngomongin masalah ini nih tadi. Yang mana sih tadi ada tulisan, nah ini. Kebaca ya. Nah, ini kan kita ngomongin masalah ada Scopus, Sinta, dan Google Scholar. Kita mau cari nih rujukan, karena di bab pertama, di latar belakang itu kan harus ada relevansi dengan penelitian sebelumnya kan. Nah, saran saya, kita pakai Google Scholar aja. Ya. Google Scholar itu kalian bisa lihat di sini. Scholar.google. Ini cari di YouTube juga banyak lah yang share-share ya. Kemudian tinggal dicari judulnya di sini. Kayak tadi misalnya saya MBG Artificial Intelligence. Contoh ya. Nah, nih udah ada nih Explainable Data Driven Machine Learning for Identifikasi MBG Program Beneficiary in Medan City. Contoh kayak gitu. Ya, ini ada lagi assessing MBG Parent Canteen dan sebagainya. Dampak MBG terkait dengan ekonomi misalnya ini boleh di sini ya. Nah, di sini kalau udah dapat kalian bisa custom range. Custom range itu berarti kan tadi saya sampaikan 3 tahun terakhir. Berarti cari yang paling baru di 2026 sama 2023 lah misalnya. Anggap 3 tahun. Ya, tinggal di search aja. Nah, di sini. Ya, di sini nanti kelihatan. Oh, ini bagus nih. Nyambung dengan AI kita nih ya. Kita klik aja. Kita klik. Nah, nanti dia kelihatan di sini. Nah, ini di Sintanya udah Sinta 4 kan. Di Ecosite nih, di Ecosite. Tinggal dilihat PDF-nya. Ya, terus, nah ini kan kita bisa baca ya. Nah, kalau baca jurnal itu nggak perlu baca semua sampai bawah ya. Nggak usah, kelamaan ya. Kita pertama baca abstraknya dulu. Ya, kita bisa lihat abstraknya dulu nih, abstrak nih. Abstraknya ini ngomongin apa sih? Ya. Nah, oh, ini mengenai ini ada tekniknya, ada SAP, ada apa lagi nih? Ada XAI misalnya gitu ya. Kemudian hasilnya gimana nih? Oh, di sini hasilnya nggak dijelaskan nih. Kontribut aja tapi nggak ada hasilnya. Kita baru begini nggak mau harus baca ke bawah ya hasilnya. Gitu. Nah, ini kan feature importance. Nah, kedepannya harus ngapain ini kita? Ya, di sini ada kelihatan dengan importance score dan sebagainya. Gitu. Jadi ada di bawah kalau nggak mau. Tapi kalau ada juga jurnal yang di sini udah lengkap nih hasil penelitiannya, bagaimana dampaknya apa, persentasenya, nilainya bagaimana. Itu kita bisa langsung ambil sebagai citasi yang kita akan tuliskan nanti di dalam latar belakang ya. Nah, di dalam latar belakang itu kan kita harus melihat satu ini ya. Nanti kalau udah dapat ini Pak, misalnya saya judul ini nih udah dapat nih. Ya, udah dapat nih. Terus apa yang harus dilakukan? Saran saya harus kalian bikin aja table dulu, table apa namanya? Table literatur ya atau literatur table. Table jurnal atau table literasi gitu ya. Isinya apa ya? Nah, coba kita buka Excel ya. Ya kita bikin aja untuk memudahkan sebenarnya Excel ini. Misalnya kita pertama nomor, kemudian kita bisa pakai apa namanya judul, ya, kemudian autor, ya, atau pengarang, kemudian metode, ya, kemudian hasil, kemudian apa namanya ya kelemahan atau apa ya gap. Ini aja sebenarnya, ya. Tinggal kita tuliskan aja nih masing-masing di sini, ya. Judulnya kita copy paste gitu ya. Di sini di copy ya. Di judulnya ini ini harus di copy nih. Anggaplah nanti bisa di copy lah ya. Copy masukin ke sini, autornya masukin ke sini ya. Kemudian metodenya apa yang ditawarkan di sini ya kita lihat. Kalau di situ nggak jelas di abstrak kalian bisa cek di metode. Biasanya mereka nulis nih metodenya nih. Metodenya mana? Dia ada research gap-nya juga ya. Research gap. Nah, ini metodenya apa yang dilakukan di sini ya. Kita bisa tulis di situ melakukan logistic regression, random forest, decision tree, ada gradient boosting machine ya. Nah, ini kita lakukan proses itu ya.
Kemudian hasilnya gimana ya, kita tulis datanya bagaimana dan sebagainya nih. Hasilnya, kemudian kelemahan gitnya apa. Sehingga nanti dari list ini yang kita punya, misalkan 10 tadi ya. Oh ya, satu lagi tahun. Tahun ya. Satu lagi tahun sih. Tahun. Nah, yang kita punya ini kita jadi rujukan untuk menulis di latar belakang gitu. Tinggal kita tuliskan di sini dia ngapain, metodenya dipakai apa, hasilnya gimana ya. Masuk ke bab kita. Jadi kalau di apa dokumen ya udah tinggal misalnya di Word kita ya di bab satunya latar belakangnya ya. Nih kayak contohnya di sini nih introduction. Ini biasanya fenomena dulu ya. Fenomena terkait dengan apa yang mau kita angkat. Kemudian pasti ada relevansi penelitian. Ya, relevansi penelitian. Nih, misalnya di sini nih. Jadi kalau bisa relevansi penelitian itu ada di paragraf berikutnya. Kalau kita pakai tiga penelitian, ya, yang metodenya sama, itu bisa jadi satu paragraf yang sama. Tapi kalau dia berbeda, itu bisa jadi dua paragraf kayak gitu. Nah, misalnya traditional approach, identifikasi, modifikasi typical, bla 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 bla. Menurut siapa nih Pedro ini melakukan apa, ya? Kata siapa? Tatsi James misalnya kayak gitu. Ya, ini kan penelitian pendahuluan nih. Nah, si Molnar, Rudin ya dan sebagainya menggunakan metode ini Artificial Intelligence XAI, ada yang pakai SHP ya, si Molnar ini gitu ya. Nah, itu adalah relevansi penelitian atau di latar belakang kita gitu ya. Itu yang harus kalian tuliskan nanti di bab 1 yang latar belakang. Ya, kemudian tadi ada apa lagi? Rumusan masalah. Ya, rumusan masalah tadi kayak research question. Ya, kalau di kita tuh kayak di UT itu research question tuh tulisannya rumusan masalah, ada tanda tanya karena di soalnya tadi disuruh pakai tanda tanya kan, ya. Ya berarti dibikin aja rumusan questionnya berapa. Kalau misalnya tadi contohnya saya contohin 3 research questionnya nih, rumusan masalahnya, ya udah 3 ini yang kalian masukin ke dalam rumusan masalah. Ya, kemudian tujuan dan manfaat penelitian ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa sih kalau tujuan kan jelas ya, tujuan itu kan sama ini ya, ngikutin research questionnya ya. Nah, manfaatnya itu apa? Nah, manfaat itu, apa yang membedakan tujuan dan manfaat? Ada yang tahu nggak? Apa yang membedakan tujuan dengan manfaat? Jangan-jangan masih pada nggak tahu nih. Ya, kalau tujuan itu kan tadi ini ya, kalau tujuan itu kan kalau lihat dari sini, dia kan menyelesaikan solusi di sini kan. Kalau bilang kan ada masalah, kemudian goalnya itu berarti tujuan. Goal itu atau tujuan yang mau dicapai itu kan berarti goal. Ya, goalnya itu kan ngikutin dari sini. Jadi tujuan itu secara teknis menyelesaikan research question. Tapi kalau manfaat itu lebih kepada umum general. Nah, ya. Jadi manfaat itu sebenarnya dia bisa umum berlakunya. Kalau nggak secara teknis ya, misalnya gini, dia tujuannya menganalisis kinerja metode konvensional dalam penentuan nilai gizi berdasarkan aspek akurasi dan efisiensi. Tujuannya ya, menganalisis kinerja metode konvensional. Manfaatnya berarti umum, berlaku umum. Misalnya bermanfaat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menyiapkan standar operasional prosedur di bidang penyediaan makanan MBG, misal gitu ya. Itu manfaat berarti. Berarti manfaat itu sifatnya umum, general. Ya, berlaku umum gitu, bukan berlaku secara teknis atau secara operasional teknis gitu. Ya, jadi yang membedakan antara tujuan dan manfaat itu secara skop globalnya beda. Kalau manfaat itu berlaku umum, tapi kalau tujuan berlaku khusus di bidang itu aja ya. Kayak misalnya ini mengembangkan model berbasis AI untuk mendeteksi dan menganalisis nilai gizi makanan secara otomatis. Ini kan teknis tujuan, operasional teknis ya secara bagaimana menyelesaikan RQ ini. Tapi kalau umumnya ya udah kita bagaimana misalnya sebagai apa ya? Sebagai pemerintah bisa mengkaji tadi. Jadi sebenarnya manfaat itu nggak harus sama nilainya dengan tujuan. Kalau tujuan dengan RQ-nya 3, manfaat itu mungkin 2 aja cukup ya. Misalnya untuk mahasiswa manfaatnya apa, untuk pemerintah manfaatnya apa, itu udah cukup gitu. Nggak perlu harus sama-sama 3 gitu. Karena beda antara tujuan dengan manfaat. Ya, tapi kalau mau disamain boleh nggak Pak? Boleh, tapi diumumkan aja. Ya, jangan di ngomongin ke teknis lagi. Kalau teknis itu nanti tujuan.
Ya, kita ngomongin masalah manfaat berarti lebih kepada masyarakat umum gitu. Ya, jadi orang yang nggak ada di sistem informasi, nggak ada di UT, nggak ada di sini, itu dia bisa bermanfaat buat dia gitu. Oh, dengan ini masyarakat bisa melihat atau membantu untuk transparansi data misalnya. Itu kan umum tuh berlakunya, ya umum gitu. Itu boleh. Tapi jangan lagi ke masalah teknis ya. Itu manfaat ya. Kemudian, nah itu aja sebenarnya. Udah selesai. Submit. Selesai tugas 1 ya. Selesai. Bab 1. Nanti untuk bab 2-nya ditulis nggak Pak? Dituliskan tapi dikosongin ya. Bab 2 kajian pustaka dan teori. Ada babnya ini tapi dikosongkan aja. Poinnya dikosongkan isinya. Karena belum sampai sana ya. Nah, bab 3 juga, bab 4 juga sama. Kosongin aja. Nah, daftar pustaka penelitian nanti yang udah ada isinya ya. Jadi daftar pustaka penelitian jangan dikosongin karena dia kan ngambil dari rumusan dari apa latar belakang permasalahan ya. Latar belakang masalah itu kan biasanya kita ngambil relevansi penelitian tuh atau penelitian yang terkait. Ada beberapa tadi kan contohnya 5 sampai 10 ya. Berarti di daftar pustaka kita tuh harus ada 10. Udah 10 di situ. Karena nyambung dari latar belakang masalah. Di daftar pustaka tuh harus ada 10. Ya. Kayak gitu ya. Jadi jangan daftar pustaka juga dikosongin, yang dikosongkan hanya yang ada di sini nih. Nih. Ya. Jangan lupa. Oke, sampai situ kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ada yang belum diabsen nggak nih? Bisa baca nggak nih? Putri Rismayati belum. Rosdiana belum. Nur Sakinah Lukman belum. Novia belum. Istiqomah belum ya. Farid. Andreas Riko. Nengah Devi Sri Rahayu belum ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira silakan. Ya, jadi kalian pertama bisa dari apa? Dari Google Scholar ya. Saran saya pakai Google Scholar aja. Kalau pakai Sinta, Scopus itu Anda ribet lah. Mendingan pakai Google Scholar aja. Ini udah lengkap kok. Kayak saya tadi ngambil yang ini, dia otomatis dia ke Sinta kan. Sinta 4 nih. Udah nggak usah pusing gitu. Karena ini langsung ke judul soalnya dia. Ya langsung ngambil judul. Ya. Bahkan kalau ada beberapa Scopus itu juga yang Scopus nyambung sini ini juga kan Scopus nih. Ya Q1 itu kan Scopus. Ya. Nah, gitu bisa juga gitu ya. Nah, itu nanti semua karya penelitian kita itu bisa dimasukin ke dalam Google Scholar ya. Ya, kalau saya itu ada juga karena kan saya memang dosen ya. Nah, ini saya nih. Kalau penelitian saya itu di bidang computer vision ya. Kalau AI-nya itu di computer vision sama image processing. Nah, jadi semuanya nyambung penelitian saya itu ke sana arahnya. Oke gitu ya. Kira-kira untuk web pertama ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Izin, Pak. dulu? Silakan. Ya, mungkin mau sharing insya Boleh, Allah boleh. nanti topik. Sebenarnya sih belum terpikirkan dengan baik Pak, cuma masih bayangan apakah ini bisa atau tidak, mungkin butuh arahan nanti dari Bapak mungkin Pak. Iya, gimana? Tadi kan saya bilang background saya adalah PNS di Pegawai. salah satu pegawai di salah satu Pemda. Ya. Di BKPSDM begitu Pak. Jadi memang secara garis besar saya mungkin mengelola salah satu aplikasi kepegawaian begitu, dan nantinya ada data kepegawaian mungkin. Jadi apakah saya bisa mengambil contohnya seperti semacam evaluasi aplikasi tersebut Pak? Misalnya kan Boleh. ini aplikasi Simpak nih, nanti kan terkait nanti ujungnya mungkin yang saya pikirkan ini adalah terkait kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan aplikasi tersebut, misalnya begitu. Jadi aplikasi Simpak ini sudah berjalan seperti apa, nanti saya simpulkan bahwa evaluasi ke depannya mungkin nanti dari jangka menengah, jangka pendek, mungkin jangka menengah, jangka panjang seperti apa dievaluasi di aplikasi tersebut. Apakah hal itu termasuk di sistem informasi atau gimana Pak? Ya, oke ya Pak Bayu Krisnapati. Jadi memang tadi saya sampaikan ya di bidang sistem informasi itu kan sistem itu harus ada berdampak kepada organisasi. Yaitu kalau yang begitu masuk itu udah bisa. Nanti itu arahnya bisa ke arah
perancangan sistem informasi manajemen ya. Itu kalau Bapak bisa baca di namanya kayak ada matriks pengukurannya. Ada misalnya menggunakan balance scorecard, misalnya ada yang menggunakan ITIL ya, itu bisa dicari itu eh, matriks pengukuran sebuah sistem gitu. Nanti dari situ ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang bisa dibagikan ke stakeholder, misalnya ke bagian unit ini, kemudian nanti mereka nilai tuh berdasarkan dari kategori yang ada di dalam balance scorecard itu ya. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, itu bagian dari kebijakan nanti outputnya. Gitu, Pak. Siap, Bisa, berarti Pak. itu bisa Pak ya, saya majukan ke topik, maksudnya nanti mungkin topiknya sih belum begitu ini sih, Ya, maksudnya judulnya bisa. belum begitu tahu, cuma mungkin topiknya mungkin seperti itu dikenalkan Pak ya? Perkenalkan Boleh bisa Pak itu. ya? Boleh. Oke, Bahkan itu nanti siap. bisa lebih arah ke tugas akhir bahkan, Pak. Kalau itu, Pak. Jadi metodenya sekarang Bapak udah dapat, materi bahannya, datasetnya udah ada, langsung aja dilanjutin ke tugas akhir sehingga nanti nggak ngulang lagi bikin laporan gitu. Jadi udah bisa langsung lanjut. Nah, itu lebih cepat lagi, Pak, nanti. Oh siap, kalau begitu Pak. Baik, terima Ya. kasih. Oke, Pak Bayu, sukses. Oke, ada lagi yang lain silakan. Kalau ada boleh menunjuk. Ini Mas Golprit ada lagi nih, Pak Golprit, silakan. Tunjuk tangan ini. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Gimana? Ini yang mengenai tugas 1 kan dia ada pendahuluan yang dulu ya Pak ya, baru daftar pustakanya terakhir. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu penomorannya kalau pendahuluan kan 1 tuh. Kalau latar belakang masalah berarti 1.1 atau cuma dipakai kayak titik hitam gitu aja di penulisannya nanti. Itu Sesuaikan di itu aja. Kalau tadi kan dia bab 1 itu, oh ininya ya, dia 1-1 Pak. oh 1-1 Pak ya. Iya. Ya, 1-1. Biasanya memang subbab ya, di bawah subbab iya. itu 1-1 ya. Oke Pak, yang kedua saya masih mikir rencana topik saya, tapi saya udah nemu 3. Tapi belum tahu ini dia kalau memungkinkan atau enggak. Yang pertama itu saya rencana membuat GIS, Geographic Information System, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tadi saya googling, cari di Scholar udah dapat nemu, tapi cuma 1. Itu pun dia tahun jurnalnya itu di bawah 2020. Terus yang judul yang kedua saya rencana mau buat itu Decision Support System, penentuan garis Pak, penentuan garis kemiskinan menggunakan TOPSIS. Baru yang terakhir itu DSS. Ini saya sudah buat di penelitian fungsional statistisi saya. Siapa tahu bisa dimasukkan di metodologi penelitian ini, apakah bisa atau enggak. Tapi judulnya Decision Support System Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Tapi saya menggunakan itu Simple Additive Weighting SAW Pak. SAW ya. Iya bisa Pak. tuh Pak. Semuanya bisa Pak. Oh bisa Pak. Jadi ini Pak. Jadi yang penting itu ada evaluasi Pak. Jadi nanti pada saat khususnya untuk mau diangkat ke karya ilmiah atau tugas akhir itu ada evaluasi yang bisa kita lempar ke kuesioner user gitu. Jadi pastikan itu dulu ada. Kalau itu bisa, itu aman Pak. Bisa gitu. Apalagi ada metode-metodenya kayak TOPSIS, SAW gitu ya. Ada misalnya mau arahin ke neural network. Kalau pakai GIS mungkin metode-metode di GIS itu ya yang bisa diangkat itu lebih bagus lagi. Jadi judul kita itu ada variasi metode di judul namanya itu bagus Pak. Lebih bagus lagi gitu. Oh ya, terus Pak izin kalau di DSS itu kan Pak dia perlu namanya ahli gitu Pak ya, yang namanya menentuin untuk tingkat pembobotannya. Iya, pakar Nah, ya Pak. Iya Pak, pakar. Apakah itu harus memang di tingkat eselon 1-nya kami atau bisanya seputaran di kantornya kami saja? Mengingat ini. Itu sebenarnya gini Pak, kalau sebenarnya pakar itu bisa merujuk kepada satu pernyataan tertentu Pak. Misalnya kalau kum tertentu, nilai tertentu itu kan udah ada standarisasinya. Itu kita bisa langsung pakai dari misalnya menteri ini atau menteri itu tuh bisa, atau dari ahli dari mungkin nggak dari dinas Bapak, dari tempat lain yang dijadikan rujukan jurnal lain itu boleh kita jadikan dasarnya gitu. Oh Jadi, ya, oke. jadi pakar tuh nggak perlu harus dari bos kita, nggak bisa jadi dari jurnal lain yang dia juga itu ngambil dari pakar yang dia gunakan gitu. Kita bisa jadi rujukan jurnal itu. Oh, menurut jurnal ini pakarnya nilai standar. Misalnya gini Pak, kalau misalnya
paling gampang misalnya standar standar tingkat kemiskinan lah, anggaplah gitu ya. Sehari itu berapa pendapatannya? Itu kan ada standarnya tuh. Kita Iya nggak benar. perlu nanya lagi ke atasan kita. Itu pakai standar BPS aja misalnya. Berapa sih standar garis kemiskinan? Nah, itu udah kita langsung pakai. Nanti dirujuk aja Pak, jurnalnya atau artikelnya atau permennya misalnya kalau ada gitu sebagai rujukan yang Rujukan mengatakan pembenaran untuk kita itu gitu. pembobotannya itu Pak ya. Pembobotannya ya bisa. Oh Atau iya kalau Pak. memang dari Bapak ya nggak apa-apa. Pokoknya ada pakarnya aja Pak memang di bidang itu gitu. Oh iya. Yang terakhir Pak, saya izin Mm. kalau boleh PowerPoint-nya bisa di-share Pak. Oh iya nanti Soalnya saya kita share cari Pak. di UT. Iya Pak, siap izin. Heeh. Kasih Pak. Nggak ada itu karena itu baru saya bikin. Oh iya Pak. Heeh. Makasih Pak. Saya update. Nanti saya share di grup aja ya, di grup Telegram, di grup Iya IG, WhatsApp. Siap. Oke, yang lain ada lagi? Sebelum kita akhiri nih, kayaknya udah hampir 2 jam nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik ya. Jadi tadi yang pertama memang harus datanya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya data yang fix kalau bisa data primer ya, yang fix yang kita akan gunakan. Karena itu sebagai rujukan awal. Karena kalau nggak ada data apa yang mau dianalisis kan gitu. Ya. Kemudian kedua kalau kita mau mengimplementasikan sebuah sistem, berarti ada user yang harus kita tanya-tanya. Ya, user apa, kemudian dia unitnya apa, kemudian dia harus mengevaluasi sebuah sistem yang kita bangun gitu ya. Itu karena itu nanti bagian dari evaluasi sistem yang harus kita lampirkan juga di hasil analisis kita ya, atau hasil biasanya ada di akhir tuh di bab 5 gitu. Ya, jadi memang harus lengkap. Kemudian kalau mau arah metode ya harus ada metode. Kalau ada pakar ya bisa gunakan pakar dari luar atau dari kita juga nggak apa-apa. Kalau dokter misalnya kita punya kenalan dokter sebagai pakar di bidang neuroscience atau di bidang jantung misalnya ya boleh sebagai rujukan kita tuh boleh. Jadi tinggal dituliskan aja pakarnya siapa. Gitu. Untuk menentukan orang penyakit jantung nih berdasarkan dari tensi darahnya misalnya. Tensinya atau dari golongan darahnya misalnya. Nah, itu boleh bisa nggak gitu. Kalau ada pakar yang mengatakan dia bisa bersedia ya silakan. Bapak Ibu bisa gunakan validasi statement mereka untuk meyakinkan orang bahwa penelitian kita itu valid gitu. Oke ya Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita saya rasa di web pertama ini dicukupkan dulu ya. Saya ingatkan kembali tugas itu disubmit terakhir itu di tanggal berapa tadi? Tanggal 4 ya, 4 Mei jam 3 PM. Jangan salah tuh Bapak Ibu ya, jam 3 PM. Karena jadwal dari sananya itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi jam 3 PM. Kemudian jangan lupa nanti pada saat itu karena kan ada proses penilaiannya itu ada penilaian AI atau apa gitu ya, saya kurang begitu tahu gitu. Jadi memang harus jangan plek-ketiplek gitu ya bahasa kitanya tuh copy paste langsung dari ChatGPT atau Gemini atau yang lain langsung masukin ke situ paste udah selesai submit gitu. Itu udah pasti nilai plagiasinya itu nggak boleh 30%. Jadi harus di bawah itu. Maksimal itu ya coba dimaksimalkan yang ke 25% gitu ya. Jangan di 30% ke atas karena udah pasti akan disuruh perbaikan. Kalau nggak salah perbaikan itu harus berapa? 2 atau 3 kali gitu. Hanya bisa ya. Setelah itu nggak bisa gitu. Jadi katanya sih agak sedikit strict sekarang gitu. Ya Bapak Ibu karena zamannya AI. Jadi serba dimudahkan tapi seringkali membuat kita terlena gitu. Jadi sekali lagi boleh nggak Pak pakai AI? Ya kayak saya juga publikasi di beberapa jurnal paper itu ya pakai AI gitu. Tapi nggak langsung saya gunakan secara 100%. Saya baca lagi, saya cek lagi gitu ya. Kalau emang nggak masuk ya saya nggak pakai gitu. Ya saya tanya lagi promptnya yang lebih detail misalnya gitu ya. Untuk memastikan datanya itu benar gitu ya. Bukan data yang salah atau apalagi referensi rujukan jurnal seringkali nggak ada datanya itu kosong gitu. Itu bermasalah. Itu nggak sedikit dijumpai seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa disampaikan dari web kita di sore hari ini jam 4. Kemungkinan nanti kita web kedua itu di jam 4 juga ya, kemungkinan di hari Selasa. Oke, tapi waktunya nanti saya lihat di jadwal dan dicek di WhatsApp aja gitu ya. Yang absen tadi udah semua ya yang di sini ya, 7 orang ya.
Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Jangan lupa tugas satunya dikerjakan. Tanggal 4 terakhir. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua ya.